Siagian dan juga Bapak Syafrizal dan segenap para staf-stafnya yang kesemuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau, tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami. Teringat perkataan Abdullah bin Mubarak, sinfani minan nas idza salaha salahan nas. Ada dua kelompok manusia di antara umat Nabi. Ketika dua kelompok ini baik, maka dampaknya masyarakat ikut baik. Wa idza fasada fasadan nas. Tapi ketika dua kelompok ini tidak baik, maka dampaknya masyarakat juga tidak baik. Apakah dua kelompok ini? Siapakah mereka? Tiada lain al-ulama wal umara, para tokoh agama dan tokoh masyarakatnya. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini para pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh masyarakat kita sedang berkolaborasi dengan tokoh-tokoh agama kita, mengajak untuk bersolawat kepada Nabi, taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan kita doakan mereka, para tokoh agama dan tokoh masyarakat kita, senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kesabaran sehingga bisa membimbing kita semua, masyarakat juga daerah, khususnya daerah Batubara, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan anugerah, hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat dari Allah, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan tak lupa nikmat yang besar, yaitu kita semua menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir saya doakan insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Yang punya hajat, hajatnya qabul dunia akhirat. Diberi anak keturunan yang saleh salehat. Insyaallah yang hadir istiqamah dalam ibadah kepada Allah, sehingga nantinya ibadahnya membuahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya ingin menyampaikan salah satu di antara kalam-kalam hikmah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Ada sebagian ahli hikmah mengatakan, thalathatun la budda an tastaqirra fi dhihnik. Ada tiga perkara yang harus kita tancapkan kuat dalam hati dan pikiran kita, karena semua yang hidup di dunia pasti akan mendapatkan tiga perkara ini. Mudah-mudahan yang hadir menjadi hamba yang selamat fid dunya wal akhirah. Apakah tiga perkara itu? Yang pertama, tancapkan yang kuat dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, la salamata minan nas. Kita hidup di dunia pasti tidak akan selamat dari perbuatan buruknya manusia, baik dari ucapan atau tingkah lakunya. Semua pasti akan mendapatkan cibiran-cibiran dari orang lain. Maka itu hadirin hadirat rahimakumullah, konsekuensi hidup di dunia pasti ada yang suka kepada kita, juga pasti ada yang suka kepada kita. Ada yang senang, juga pasti ada yang tidak senang. Maka daripada itu, janganlah kita fokus mencari kepuasan, kecintaan manusia, karena mencari kepuasan, kecintaan manusia itu hanya adalah angan-angan yang tidak akan tercapai. Jangankan kita sekelas manusia biasa,
Sekelas Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, zat yang maha sempurna, maha mampu dan maha segalanya, Allah pun belum selamat dari lisan manusia atau hambanya sendiri. Banyak di antara manusia masih menyangka Allah mempunyai anak. Banyak di antara manusia yang mengatakan ada anak Tuhan dan lain-lainnya. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu Allahus samad lam yalid. Allah sudah memberi penjelasan Allah itu Maha Esa, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Masih banyak di antara mereka yang tidak percaya atas firman Allah. Sekelas Allah yang maha sempurna tidak selamat dari lisan manusia. Sekelas Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang paling agung, afdalul anbiya wal mursalin, paling afdalnya Nabi dan paling afdalnya Rasul. Kita punya Nabi yang istimewa, hidupnya enggak pernah maksiat kepada Allah, hidupnya untuk ibadah. Bahkan Nabi Muhammad dari sangat istimewanya, enggak pernah maksiat, enggak pernah berbuat dosa, masih ibadah kepada Allah, diantaranya sholat hingga kakinya bengkak. Masya Allah, ini kita punya Nabi istimewa, enggak punya dosa, masih sholat sampai kakinya bengkak. Beda dengan kita orang batu bara, belum sholat kakinya bengkak duluan, hadirin. Ini Nabi Muhammad hidupnya enggak pernah berbuat dosa, masih sholat sampai kakinya bengkak. Tapi bagaimana? Apakah Rasulullah selamat dari perbuatan buruk manusia? Enggak juga. Nabi Muhammad dilempar batu sampai berdarah pernah. Nabi Muhammad diludahi wajahnya pernah. Nabi Muhammad dijuluki oleh mereka pembohong ataupun tukang sihir pernah. Tapi bagaimana akhlak Rasulullah? Tidak fokus mencari cinta manusia, fokus mencari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas sekelas kita, manusia biasa, pasti ada yang senang kepada kita, pasti ada yang tak senang kepada kita. Karena orang lain akan memandang kita sesuai pandangan mereka masing-masing. Yang suka kepada kita akan memandang kita semuanya baik. Tapi orang yang sudah tak suka kepada kita, meskipun kita berbuat baik, akan tetap dipandang tidak baik oleh mereka. Maka itu kita berkumpul, kita hidup di dunia ini pasti enggak selamat dari lisan manusia. Lah terus bagaimana Habib? Intinya satu, yang penting kita tidak mencibir orang lain, yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Terserah orang lain mau cinta, alhamdulillah, tidak cinta pun enggak apa-apa, yang penting Allah dan Nabi cinta. Setuju? Maka itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita. Ada seorang santri ke rumah seorang tuan guru yang bernama Syekh Ibnu Sirin. Santri ini berkata, curhat kepada gurunya, wahai tuan guru, saya punya tetangga saya ini jahat kepada saya. Tetangga yang kanan rumah, Masya Allah, sering buka aib saya. Tetangga yang depan rumah, dia iri kepada saya. Tetangga yang sebelah kiri, Masya Allah, terus cari masalah, padahal saya nggak pernah cari masalah dengan mereka. Kata tuan guru, lah terus maumu seperti apa? Kata santri, ya sudah, saya nggak kuat lagi bertetangga dengan mereka. Mereka terus mengganggu saya, mereka terus nggak suka kepada saya. Mauku, mungkin tuan guru ada pandangan tanah kosong yang cocok saya bangun rumah di sana, berapapun harga tanahnya saya beli. Cuman satu syaratnya, tetangga yang baru nantinya baik-baik, tidak sejahat tetangga saya yang sekarang. Maka gurunya tersenyum dengan mengatakan, kalau engkau ingin bangun rumah, tetangganya baik-baik, saya ada pandangan tanah kosong, cocok kau bangun rumah di sana, saya jamin tetangganya baik-baik. Di mana tuan guru? Diajak oleh tuan guru ini santri, cek lokasi tanah, diajak oleh gurunya ke lokasi kuburan, hadirin. Kata tuan guru, kau bangun rumah di sini, insya Allah tetanggamu baik-baik.
Nggak ada yang iri, nggak ada yang buka aib, nggak ada yang marah, nggak ada yang cari masalah kepadamu. Maknanya selama hidup di dunia pasti ada yang senang kepada kita, juga pasti ada yang tak senang kepada kita. Janganlah fokus mencari cinta manusia, maka fokuslah mencari cinta Allah dengan ibadah kita, dengan taqarrub kita, dengan sholawat kita. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, la salamata minan nas. Yang kedua, la rohata fid dunya. Kita harus sadar kita hidup di dunia, kita tidak mungkin merasakan 100% hidup itu bahagia. Pasti mendapatkan musibah sesuai porsinya masing-masing. Min muhtasaratil hayah la farhah kamila wala husna mustamir. Kata seorang ulama, inti daripada hidup ini, tidak selamanya kita hidup bahagia dan tidak akan selamanya kita hidup susah. Maka itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, telah disampaikan oleh Bapak Bupati kita tadi, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan jabatan. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan namanya materi atau uang. Maka itu kebahagiaan terletak pada hati kita. Ketika kita punya hati yang tenang bahagia, maka hidup di dunia akan terasa bahagia, akan mendapatkan ketenangan. Mudah-mudahan yang hadir diberi hati yang tenang dan bahagia, sehingga hidupnya di dunia dan di akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang ulama mengatakan, utlub qalbaka fi thalathi mawatin. Kalau kita ingin mencari ketenangan, cari ketenangan hati kita di antara 3 perkara. Yang pertama, carilah ketenangan di antaranya inda sima'il Qur'an, ketika kita mendengarkan Al-Quran dilantunkan. Al-Ustaz Fadlan tadi Masya Allah dengan suaranya yang indah, suaranya yang sangat istimewa, kita mendengarkan sangat khusyuk, kita mendapatkan ketenangan. Disitulah kita akan merasakan ketenangan hati. Ketika ketenangan hati kita rasakan, maka hidup di dunia ini akan terasa tenang dan bahagia. Nggak ada ketenangan kita cari di dunia, nggak ada. Zaman sekarang Masya Allah mencari ketenangan dengan minum minuman keras, mencari ketenangan dengan Masya Allah mengkonsumsi narkoba. Ada apa tidak? Makanya hati-hati. Kita nih hadirin sebagai orang tua, hati-hati jaga anak kita dan generasi muda kita. Ketika generasi mudanya baik, maka umat ini juga akan baik. Tapi naudzubillah, ketika generasi muda kita tidak baik, maka akan berpengaruh umat pun juga tidak baik. Sehingga ulama mengatakan, inna fi yadis syubbani amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Allah menitipkan kekuatan umat ini kepada siapa? Kepada tangan-tangan para pemuda. Kalau pemudanya baik, fa in taqaddamu taqaddamat. Kalau pemudanya berada di garda depan, memimpin kita untuk sholawatan, memimpin kita untuk ibadah kepada Allah, maka umat ini akan juga ada di garda depan beribadah kepada Allah. Tapi naudzubillah, kalau sudah wa in ta'akharu ta'akharat, ketika pemuda kita naudzubillah ta'akharu, mereka ada di garda belakang, maknanya mereka maksiat, lalai kepada Allah dengan maksiatnya, maka umat ini juga akan dipalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan generasi-generasi muda Kabupaten Batubara khususnya insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam-macam maksiat, sehingga mereka menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Cari ketenangan hati. Ketika hati tenang, hidup kita akan tenang. Di antaranya cari ketenangan ketika mendengarkan Al-Quran. Sehingga ulama mengatakan, dengan hanya mendengarkan Al-Quran bisa tenang dan bahagia, maka bagaimana kalau kita punya anak atau kita sendiri senang membaca Al-Quran? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus ada jadwal setiap hari untuk membaca Al-Quran. Apa tujuannya? Supaya hati kita tenang.
Ketika hati tenang, hidup ini akan tenang. Nabi Muhammad SAW pernah duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad mengatakan, inna hadhil quluba latasda kasadail hadid. Kata Nabi, ketahuilah wahai sahabat, kita ini punya hati. Hati kita itu bisa kotor, hati kita itu bisa berkarat seperti kotor dan karatnya besi. Sahabat bertanya, fama jilauha ya Rasulullah, kalau kita punya hati bisa kotor, bisa berkarat, apa kiat-kiat atau cara supaya hati kita menjadi hati yang bersih dan bercahaya? Maka Nabi Muhammad mengatakan di antaranya, bi'iktsari min tilawatil Qur'an, perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Ketika kita senang baca Al-Quran, dijamin hati kita akan bersih. Ketika bersih hati kita nih hadirin, dijamin tidak akan bosan, tidak akan capek baca Al-Quran. Ada salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ini salah satu sahabat yang senang, bahkan hobi baca Al-Quran. Sehingga beliau pernah mengatakan di hadapan sahabat yang lainnya, hubbiba min dunyakum thalatha. Beliau mengatakan, aku bisa betah hidup di dunia yang banyak ujian ini, aku bisa betah karena diantaranya yaitu bitilawatil Quran, karena aku senang baca Al-Quran, aku bisa betah hidup di dunia. Sayyidina Uthman ini kalau sudah baca Al-Quran, Masya Allah, beliau kalau baca Al-Quran baru 4 ayat yang dibaca, beliau nangis takut dengan firman Allah sehingga 4 hari 4 malam nangis kepada Allah. Ini Masya Allah, Sayyidina Uthman 4 ayat 4 hari nangis. Beda dengan orang batu bara 4 kali hatam Al-Quran gak nangis sama sekali hadirin. Ini Sayyidina Uthman 4 ayat 4 hari menangis karena takut dengan azabnya Allah. Beda halnya kalau beliau membaca Al-Quran dengan sholat tahajud beliau itu biasanya hanya 2 rakaat. Tapi beda dengan 2 rakaat kita. Beliau itu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau sholat tahajud 2 rakaat, beda dengan 2 rakaat kita. Beliau itu sholat tahajudnya 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca 15 juz Al-Quran. Ketika naik ke rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau lanjut 15 juz Al-Quran. Begitu salam hatam selesai 30 juz Al-Quran dalam 2 rakaat. Saya tanya orang batu bara, ada yang mampu 2 rakaat 30 juz? Saya yakin kalau ada yang mampu 2 rakaat 30 juz, begitu salam stroke kakinya hadirin. Ini Uthman bin Affan 2 rakaat 30 juz. Beliau ditanya oleh sahabat yang lainnya, wahai Uthman, apakah kau enggak capek, apakah kau enggak bosan membaca Al-Quran 30 juz dalam 2 rakaat? Maka Uthman mengatakan, dan jawaban beliau adalah pukulan untuk kita semua, idza tahurul qalbu la yashba min kalamillah. Ketika hati orang itu bersih, ketika hati orang itu bebas dari macam penyakit hati, maka dijamin tidak akan bosan dan tidak akan capek membaca Al-Quran. Maka itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin tahu hati kita bersih atau tidak, silahkan kita coba. Pulang dari kajian nantinya sampai rumah, yang bisa ambil wudhu silahkan ambil wudhu, kemudian ambil Al-Quran, coba baca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran baru dapat selembar, sudah kaki kesemutan semuanya. Itu berarti hati kita masih belum bersih. Kita wajib memperbanyak baca Al-Quran, sendirinya akan bersih nanti hati kita. Saya pernah hadirin lihat di YouTube, di HP, satu kisah yang sangat mengesankan. Insya Allah ada hikmahnya. Saya lihat di YouTube itu ada tukang becak, orang Rembang, Jawa Tengah, umur mungkin 78 tahun. Namanya Pak Dahlan. Beliau Masya Allah mempunyai kebiasaan yang sangat istimewa. Pak Dahlan ini memang tukang becak, tapi tukang becak yang istimewa karena beliau sambil menunggu penumpang, beliau mengaji Al-Quran. Ditanya oleh salah seorang, Pak Dahlan umur sudah berapa? Kata Pak Dahlan, umur saya 78 tahun. Pak Dahlan membaca Al-Quran sambil menunggu penumpang sudah berapa tahun? Beliau mengatakan, alhamdulillah
saya sudah melakukan rutinitas membaca Al-Quran menunggu penumpang sudah rutin selama 33 tahun. Kemudian ditanya lagi, target sehari berapa lembar Pak Dahlan membaca Al-Quran? Beliau dengan ringan mengatakan, ini pokoknya minimal saya bisa baca Al-Quran sehari, harus target saya nggak boleh kurang per hari daripada 10 juz. Berarti Pak Dahlan ini sehari 10 juz, setiap 3 hari sudah menghatamkan Al-Quran sekali. Dan ini sudah rutin selama 33 tahun. Begitu saya lihat video ini hadirin, saya penasaran, saya ingin menghitung selama 33 tahun Pak Dahlan sudah menghatamkan Al-Quran berapa kali. Saya keluar dari aplikasi YouTube, saya masuk ke kalkulator. Saya hitung selama setahun itu ada 365 hari, saya kali 33 sama dengan 12.000 hari sekian. Dari 12.000 hari ini saya bagi 3, maka jatuhnya Pak Dahlan selama 33 tahun sudah menghatamkan Al-Quran sudah lebih daripada 4.000 kali hatam Al-Quran. Masya Allah, umur 78 tahun 4.000 kali hatam Al-Quran. Orang Batubara nih yang hadir, saya tanya setahun berapa kali hatam Al-Qurannya? Berapa kali? Bulan Ramadan berapa juz? Kadang 2 juz nggak selesai. Kalau juz buah-buahan Masya Allah hatam berapa kali? Buka pertama juz jeruk, buka kedua juz apukat, kembali juz jeruk lagi, Masya Allah hatam. Juz Al-Quran 2 juz nggak hatam-hatam. Maka itu ketika hati tenang, maka hidup ini akan terasa tenang. Nggak bisa ketenangan diukur dengan jabatan, nggak bisa. Nggak bisa ketenangan hidup di dunia diukur dengan harta yang melimpah, nggak ada. Banyak orang yang kaya penyakitnya juga kaya. Banyak orang yang tinggi jabatannya kadang tidur pun nggak enak. Maka itu cari ketenangan hati. Di antaranya perbanyaklah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan yang hadir termasuk hamba yang cinta kepada Al-Quran dan lisannya selalu basah dalam berzikir bersolawat kepada Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir hadirin, hidup di dunia ini tidak akan lepas daripada la budda minal maut. Semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka mudah-mudahan kematian itu pasti akan datang. Kita hanya bisa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat. Kita diberi istiqomah, kekuatan beribadah kepada Allah sehingga nantinya wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Salim Asy-Syatiri beliau pernah memberi kabar gembira kepada kita bahwasanya buah hasil bagi kita yang semangat belajar ilmu agama, belajar ilmu Rasulullah, kita semangat hadir pengajian bersolawat kepada Nabi, insya Allah kata beliau mengatakan dia akan merasakan buahnya ketika nanti yang namanya nyawa ada di kerongkongannya alias ketika sakaratul maut. Bagi mereka yang istiqomah hadir pengajian, istiqomah ibadahnya, insya Allah ketika sakaratul maut di sampingnya akan ditemani oleh ruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bagaimana indahnya, bagaimana enaknya ketika sakaratul maut di samping kita ada ruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat tampan, lebih tampan daripada ketampanan Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf, Nabi yang terkenal tampan, ketika beliau lewat di hadapan perempuan yang sedang memotong bawang, gak terasa jari yang terpotong karena terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf. Kita bukan umat Nabi Yusuf, kita adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih tampan dari ketampanan Nabi Yusuf. Ketika nanti sakaratul maut, ketika nanti nyawa ada di kerongkongan kita, yang mana ulama mengatakan panas dan sakitnya sakaratul maut seperti disayat dengan 300 pedang. Bahkan dalam riwayat lain seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi beda dengan kita insya Allah. Bagi kita yang istiqomah ibadah kepada Allah, istiqomah bersolawat kepada Nabi, hadir kepada majlis ilmu, majlis pengajian seperti ini, insya Allah ketika sakaratul maut di sebelah kita ditemani oleh baginda Muhammad.
memandang wajah indah Rasulullah, dengan tampannya Rasulullah, insya Allah sakit dan panas sakaratul maut tidak akan terasa, sehingga kita nantinya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa berdiri di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini bisa istiqomah tiap tahunnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi kekuatan dan kita bisa hadir istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Mukarram Habib Umar bin Idrus Al-Khirit yang telah berikan tausiah kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan tausiah yang beliau sampaikan menjadi semangat dan menjadi penguat dalam menjalani bahtera kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan seluruh masyarakat Kabupaten Batubara yang kami cintai, dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Habib kita tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini dan akan ditutup nanti dengan alunan sholawat dari tim Hadroh Tanwirul Qulub. Saya sebagai pembawa acara Tony Marpaung pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi an-nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanal al-barakah kullu man salla
محبة